Sorotan selanjutnya, Saudara, Massa Solidaritas Pemuda Merah Putih Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam aksi ini, massa mendesak ex-Jampitsus yang terjerat 3 kasus korupsi segera ditahan. Aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani, Surabaya berlangsung ricuh, Saudara. Massa dari Solidaritas Pemuda Merah Putih Jawa Timur terlibat aksi saling dorong dengan polisi yang berjaga. Aksi saling dorong terjadi saat massa memaksa masuk ke Kejati, Jawa Timur untuk bertemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan menyampaikan tuntutannya. Dalam tuntutannya, massa mendesak Kejaksaan Agung segera mengadili dan menahan ex-Jampitsus yang terjerat 3 kasus korupsi besar. Sore hari ini, kawan-kawan sekalian, bahwa yang bersangkutan Febri Ardiansyah sampai hari ini belum ditahan oleh Kejaksaan maupun KPK maupun dari kepolisian. Maka daripada itu harapan kami masyarakat Jawa Timur supaya kasus ini segera terang benderang, maka Kejaksaan Agung sekaligus dengan KPK untuk bisa bersama-sama melakukan penahanan terhadap Febri Ardiansyah. Hari ini, Saudara, Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan kepada mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Dalam pemanggilan kedua ini, ex-Jampitsus diperiksa sebagai saksi untuk dugaan kasus TPPU. Kejagung akan melakukan upaya penjemputan paksa apabila Febri Ardiansyah tidak menghadiri pemanggilan kedua. Sebelumnya, Saudara, ex-Jampitsus dijadwalkan diperiksa pada Rabu 22 Juli, namun Febri tidak hadir. Yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini. Dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Jadi sampai progres hari ini penanganan perkara mantan Jampitsus tetap berlanjut. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Pak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Usai mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, pengacara Hotman Paris Hutapea langsung berangkat ke Singapura untuk menjalani perawatan kesehatan. Di atas kursi rodanya, Hotman menjelaskan alasan pengunduran dirinya dan memberikan pesan kepada ex-Jampitsus untuk segera mencari kuasa hukum pengganti untuk mendampinginya di penyidikan kasus korupsi di Kejagung. Pengacaranya yang satu lagi, gua nggak bisa harus umumkan, makanya dia nggak tahu saya umumkan, ya. Tapi udah bilang sama pengacara yang satu, itu Farisi. Dan ya udah begitu dia baca itu, dia telepon pengacara yang lain, ya dia sangat diamlah lama katanya, ya. Dan memang ya begitulah. Dan selalu udah dibuat daftar seluruh pengacara hampir ratusan. Lalu gini, nggak ada figur yang gantiin dia katanya. Ya itu aja, jangan ragu-ragu menunjuk pengacara karena tidak ada perkara korupsi yang tidak pakai pengacara. Hari ini Kejagung memanggil ex-Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai saksi. Ini adalah pemanggilan kedua Febri setelah sebelumnya ia tak hadir dalam pemeriksaan karena sakit. Untuk pemeriksaan ex-Jampitsus, Kejagung juga menerbitkan sprindik baru terkait tindak pidana pencucian uang. Salah satunya untuk menyidik sejumlah barang bukti hasil penggeledahan, salah satunya yang berada di rumah pribadi ex-Jampitsus. Dengan perkara itu, kita sinergiskan alat buktinya biar perkaranya menjadi terang dan di penyidik kejaksaan akan lebih leluasa mengembangkan, maka terbitlah sprindik TPPU. Nah, bisa jadi dugaan-dugaan itu ke depan jika ada ditemukan mungkin dalam penggeledahan mungkin ke depan bisa
digunakan. Dengan diterbitkannya sprindik baru, kini Kejagung sedang menyidiki 4 perkara yang terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU dari hasil temuan uang ratusan miliar rupiah dan emas 74 kg yang menyeret mantan Jampitsus. Tim Liputan, Kompas TV. Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menggantikan ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang terjerat 3 kasus korupsi besar. Kuntadi dilantik Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama dengan sejumlah pejabat tinggi lainnya di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Pelantikan ini, saudara, merupakan bagian dari penataan jabatan strategis di lingkungan Korps Adiaksa. Dengan pelantikan ini, posisi Jampitsus yang sebelumnya diisi Febri Adriansyah resmi diisi oleh Kuntadi. Dalam perjalanan karirnya, saudara, Kuntadi pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus pada tahun 2022 hingga 2024. Kuntadi juga sempat mengemban tugas sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan juga Jawa Timur. Sebelum dilantik sebagai Jampitsus, Kuntadi sempat mengemban tugas sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Usai secara resmi dilantik sebagai Jampitsus, Kuntadi menegaskan akan melakukan konsolidasi dan evaluasi penanganan perkara secara menyeluruh. Jampitsus Kuntadi juga menekankan komitmen percepatan dan transparansi penanganan kasus. Garis bawahi adalah lakukan konsolidasi baik ke dalam maupun keluar dan melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya. Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan ex-Jampitsus pada pengusutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Pemeriksaan ini dijadwalkan setelah Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik baru setelah pelimpahan 3 perkara korupsi besar dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Pemeriksaan dipantau oleh tim koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kejaksaan RI, dan juga Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk mengetahui perkembangan pemeriksa ex-Jampitsus yang sudah dijadwalkan Kejagung, kita sapa jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan juru kamera Hanil Revelino. Alva, dari pantauan Anda di Kejaksaan Agung, jadi ex-Jampitsus ini memenuhi panggilan atau tidak? Ya, kalau mendengarkan pernyataan dari Jaksa Agung Muda pengawasan Rudy Margono yang melakukan konferensi pers tadi pagi, ini menyebutkan bahwa ex-Jampitsus saat ini belum memenuhi panggilan dari penyidik Kejaksaan Agung untuk proses pemeriksaan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Disebutkan tadi dijadwalkan pukul 9 pagi di Gedung Utama Kejaksaan Agung, tetapi hingga sekitar pukul 11 ini terlihat atau belum terlihat ex-Jampitsus ini hadir di Gedung Kejaksaan Agung. Tetapi yang bisa dipastikan oleh koordinator pengusutan kasus ex-Jampitsus ini, yaitu Jamwas, Rudy Margono, yang menyebutkan mengikuti pasal 112 KUHP, ini menyebutkan bahwa penyidik bisa memanggil tersangka ataupun saksi, dalam hal ini ex-Jampitsus, untuk kemudian datang secara paksa untuk memenuhi pemeriksaan. Kalau di pemeriksaan sebelumnya ex-Jampitsus menyebut alasan kesehatan sehingga tidak bisa memenuhi pemanggilan, maka kali ini sudah tidak ada kesempatan lagi, dan mengacu pada pasal tersebut maka kalau hingga pukul 00 malam nanti ex-Jampitsus tidak hadir, maka bisa dilakukan pemanggilan secara paksa. Dan yang kemudian menjadi menarik juga, Cindy dan juga saudara, bahwa status dari ex-Jampitsus ini sendiri dalam 4 sprindik yang sudah
sudah dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. Ada kerancuan yang kemudian diterima oleh publik. Kalau sebelumnya dibilang bahwa ia menjadi tersangka dalam salah satu sprindik yang diserahkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, tepatnya pada kasus dugaan korupsi di PT Asabri, tetapi nampaknya Kejaksaan Agung ini masih berpegang pada putusan MK tahun 2014 yang menyebutkan bahwa lembaga hukum baru, termasuk dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung, bisa menguji keabsahan dari status tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga hal ini menjawab bagaimana kemudian status saksi yang masih diemban oleh ex-Jampitsus di 4 sprindik yang sudah dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. Kita akan lihat seperti apa nanti proses selanjutnya. Kalau memang hari ini tidak hadir, maka tidak ada pandang bulu, ya harus dipanggil paksa dan harus mengikuti proses hukum selanjutnya. Dan kalau memang terbukti, ia harus menjadi tersangka dari sprindik keempat yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, yaitu dalam konteks kasus TPPU. Integritas dari Kejaksaan Agung dipertanyakan di publik meskipun sudah merombak pimpinan Kejaksaan Agung Muda atau Jaksa Agung Muda, tetapi penanganan kasus Febri ini menjadi momen yang ditunggu oleh publik, apakah Kejaksaan Agung bisa menangani secara adil atau tidak. Cindy. Alfa, tapi kalau hari ini yang dijadwalkan Febri Adriansyah saja atau ada tersangka lain atau saksi lain yang juga seharusnya hadir dalam pemanggilan? Ya, kalau mengikuti hasil konferensi pers tadi pagi lagi, Cindy juga saudara, oleh koordinator kasus ex-Jampitsus ini, memang yang dipanggil menurut dia adalah ex-Jampitsus. Dalam hal ini adalah mantan Jaksa Agung Muda yang kemudian beberapa barang buktinya sudah dikumpulkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polri. Tetapi yang masih kami kumpulkan informasinya, apakah ada tersangka lain yang termasuk Don Rito dalam hal ini dipanggil juga ke Kejaksaan Agung. Karena kalau sampai saat ini, setidaknya saya sudah sekitar 1 jam di Kejaksaan Agung, ini belum ada tersangka yang dipanggil, atau maksud saya belum ada pihak-pihak terkait dengan sprindik TPPU yang hadir di Kejaksaan Agung Jakarta. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan juru kamera Hanil Revelino dari Kejaksaan Agung Jakarta. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, marak begal Gubernur